Petugas kepolisian Polres Blitar Kota Jawa Timur ini berhasil mengidentifikasi 4 korban di lokasi kejadian ledakan petasan di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 4 korban adalah satu keluarga. Tim penjinak bom dari Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi kejadian ledakan petasan di rumah milik Sudarmanto, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Petugas melakukan penyisiran titik lokasi-lokasi ledakan. Kapolres Blitar Kota, AKBP Argo Wiono mengatakan, dari pengumpulan data, polisi berhasil mengidentifikasi para korban. Keempat korban tidak lain adalah keluarga yang saat petasan meledak berada di dalam rumah. Akibat insiden ini, 8 warga mendapat perawatan akibat mengalami luka. Sementara 2 warga dan 1 balita dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Data dari petugas, ledakan petasan mengakibatkan 1 musola dan 25 rumah warga mengalami kerusakan. Ya, untuk korban jiwa sendiri ada 4 dan semuanya sudah teridentifikasi, yaitu dari pemilik rumah, Bapak D, dan kedua anaknya serta 1 ponakan. Kemudian untuk korban luka-luka ada 8, semuanya sudah dilakukan pengobatan dan lukanya masih tergolong ringan. Jadi kebanyakan rata-rata karena shock dan tertimpa ada plafon dan kaca yang mungkin jatuh pada saat terjadinya ledakan. Untuk identifikasi lebih lanjut, polisi masih menunggu tim laboratorium forensik dan tim penjinak bom Polda Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi mengenai ledakan petasan di Desa Karangbendo, Blitar, kita sudah terhubung dengan AKBP Argo Wiono, Kapolres Blitar Kota. Selamat siang, Pak Argo. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Argo, mungkin pertama kami ingin mengkonfirmasi ada 4 orang korban. Apakah 4 orang korban yang sudah teridentifikasi ini adalah merupakan pemilik rumah sekaligus peracik petasan? Kami ingin konfirmasi itu, Pak Argo. Iya, sementara dari hasil investigasi lapangan, memang ini adalah pemilik rumah, ya tadi disampaikan Bapak Darman. Kemudian 2 ini adalah anaknya beliau dan 1 adik ipar dari anaknya beliau tadi. Untuk 3 ini sudah teridentifikasi. Nah, yang 1 ini masih kita lakukan investigasi lebih lanjut dari tim DVI untuk melakukan antemortem kepada keluarga korban untuk memastikan 1 identitas yang lainnya itu tadi. Pak, untuk petasan yang meledak, begitu ya, kalau kita lihat jumlah rumah, ada 25 rumah yang terdampak letasan ataupun letusan dari petasan tersebut, begitu Pak. Ini seberapa banyak yang meledak, Pak? Iya, dari hasil penelusuran tim Jibom, tadi sudah dilakukan pengecekan dan sterilisasi. Itu memang ditemukan bahan-bahan pembuatan petasan seperti black powder dan sulfur, di mana bahan tersebut tergolong low explosive. Apabila terkena percikan sedikit itu dapat langsung terbakar. Nah, jadi dimungkinkan karena di lokasi juga ditemukan adanya puntung rokok, dan dari informasi warga tetangga, 3 orang anak dari Bapak Darman tadi memang perokok. Jadi sementara analisanya kemungkinan dari penyebab adanya aktivitas itu sehingga terjadilah ledakan itu. Seberapa banyak, Pak, bahan peledaknya? Untuk memastikan berapa banyaknya kita masih belum bisa pastikan, tapi yang pasti di lokasi ditemukan ada 3 panci seperti itu ya. Kemungkinan bisa 5 sampai dengan 10 kilogram black powder itu. Oke. Pak Argo, ini kalau kita lihat racikan petasan ini berada di lokasinya di rumah biasa ya Pak? Ini bukan pabrik. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ilegal begitu Pak? Iya, jadi memang bukan pabrik, tapi kecenderungan di wilayah desa ini menjelang hari puasa itu ada kelompok-kelompok yang membuat racikan petasan. Jadi bukan profesi hari-harinya, tapi pada saat menjelang bulan-bulan puasa itu mereka melakukan aktivitas pembuatan petasan seperti itu. Oke, Pak, untuk identifikasi sendiri sudah sejauh mana Pak?
Ya, saat ini untuk korban jiwa semuanya sudah berada di rumah sakit Rengat untuk dilakukan investigasi dari tim forensik. Sementara untuk korban luka-luka, update sampai dengan siang hari ini ada kurang lebih 23 orang. Semuanya rawat jalan, ada satu itu rawat inap yaitu bayi berumur 4 bulan berada di RSUD Rengat. Kami pun juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, ini Bu Bupati juga hadir langsung ke lapangan untuk mengecek dan meninjau apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak. Kemudian juga kami dibantu dari TNI, dari BPBD, ya semuanya bersinergi untuk melakukan antisipasi sesuai dengan ranah kerjanya masing-masing. Pak, untuk industri petasan rumahan ini mungkin bukan kali ini saja terjadi begitu ya, sudah beberapa kali terjadi. Pengawasannya sendiri seperti apa, Pak? Ya, tentunya pihak kepolisian beserta jajaran aparat setempat itu tidak henti-hentinya melakukan kegiatan razia. Ya, memang tahun lalu pun juga menjelang Lebaran kita lakukan razia petasan di wilayah ini. Tapi tadi mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang tadi kucing-kucingan, sehingga momen-momen tertentu dimanfaatkan untuk dengan alasan ekonomi ini tadi, sehingga salah satu contohnya yang terjadi di wilayah Karangbendo ini juga bagian dari potensi tersebut. Pak, adakah informasi mengenai 25 rumah warga yang terdampak begitu ya Pak? Adakah kompensasi atau nasibnya seperti apa Pak? Ya, jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan Ibu Bupati, kompensasinya sendiri akan dilakukan asesmen dari tim Dinas Sosial dan dari BPBD. Kemudian setelah dilakukan asesmen tentunya akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah. Terkait besar kecilnya tentunya akan disesuaikan dengan bentuk lokasi kerusakan itu sendiri, apakah ringan, sedang ataupun berat. Karena memang bervariasi, ada yang mungkin gentengnya saja yang hancur, ada yang kacanya saja, atau bahkan sampai dengan temboknya atau plafonnya yang sampai rubuh. Nah, ini tentunya masih dilakukan asesmen dan inventarisasi, tapi yang pasti saat ini kami sudah mendirikan posko gabungan TNI Polri dengan pemerintah daerah, kemudian juga dari tim BPBD, dan ada pos kesehatan juga, sehingga warga yang tadi masih merasa ada keluhan-keluhan dapat berobat. Dan situasi saat ini sudah mulai turun hujan, kita pun juga tadi menyiapkan terpal untuk menutupi genteng-genteng rumah warga yang ambruk tadi sebagai bagian upaya untuk menutupi rumah, karena memang sebagian masyarakat ada yang memilih tinggal untuk menjaga barang-barangnya tersebut. Tapi ada beberapa juga yang tadi terlihat sudah mengemasi barangnya untuk mengungsi ke kerabatnya. Baik. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Argo informasinya, sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga ini dengan pengawasan yang dilakukan tidak terjadi lagi begitu ya Pak. Ini dahsyat sekali 25 rumah terdampak. Terima kasih Pak Argo. Selamat siang. Amin, terima kasih. Ya, selamat siang.